split plot di rancop. Jadi sama persis. Cuman bedanya apa nanti kita pelajari. Halo? Tes. Ya, kedengarannya. Oke. Oke, pengertian. Repeated measurement analysis merupakan salah satu analisis variansi multivariat yang digunakan jika suatu percobaan multivariat melibatkan faktor antara subjek dan faktor intersubjek, ya sama kayak split plot. Cuman nanti kan kalau split plot itu ada dua peta. Yang pertama itu peta utama dan yang kedua itu anak peta. Nah, di repeated measurement itu anak petaknya itu waktu. Nah, ini pengamatan berulang merupakan pengamatan dari suatu respon yang dilakukan lebih dari satu kali pada waktu yang berbeda selama masa penelitian. Jadi anak petaknya itu waktu, petak utamanya nanti perlakuan teman-teman, terserah perlakuannya apa. Misalkan kalau padi, misalkan pupuk, terus mau diteliti setiap beberapa minggu sekali. Nah, itu jadi anak petaknya. Waktunya jadi anak petaknya. Nah, ini tujuannya itu mengetahui pengaruh perlakuan terhadap pola pertumbuhan berdasarkan variabel respon yang diamati. Ya, ini bukan cuma pola pertumbuhan, jadi semua penelitian bisa. Terus mengetahui pengaruh interaksi antara perlakuan dengan periode waktu pengamatan. Nah, nanti kan di split plot ANOVA-nya kan itu kan ada pengaruh A, terus pengaruh interaksi antara dua perlakuan A kali B, seperti itu. Nah, ini sama. Nah, ini asumsinya itu ada dua sepertinya ya, cuman ada dua. Yang pertama itu normalitas. Normalitas teman-teman sudah tahu. Yang normal itu bukan datanya tapi galetnya. Teman-teman bisa cek normalitas pakai terserah pakai Kolmogorov tergantung datanya atau mungkin pakai Lilliefors seperti itu. Nah, yang kedua itu homogen. Maaf ini masih kurang benar. Yang pertama itu normalitas, yang kedua itu homogenitas. Nah, datanya itu diasumsikan homogen. Teman-teman bisa cek homogenitas dengan uji Bartlett. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu uji Bartlett itu apa. Dan uji normalitas itu apa. Nah, ini rancangan berulang dalam waktunya. Ini contoh repeated measurement-nya. Polanya seperti ini. Nah, ini kan kalau teman-teman belajar rancap dan lulus rancap itu pasti sudah tahu pola seperti ini. Nah, faktor A itu perlakuan teman-teman. Perlakuan teman-teman misalkan tadi seperti pupuk. Nah, waktunya itu di dalam faktor anak petaknya, faktor B-nya. Nah, ini bisa waktunya dalam 3 hari sekali ataupun seminggu sekali seperti itu. Nah, pengamatannya itu seminggu sekali. Nanti hasilnya itu dicatat seminggu sekali atau mingguan. Nah, hipotesis pada rancangan berulang dalam waktu. Hipotesis pertama itu tidak ada pengaruh faktor A terhadap respon yang diamati. Jadi tidak ada pengaruh perlakuan teman-teman yang mempengaruhi faktor respon atau mempengaruhi faktor Y. Terus H1-nya paling sedikit ada 1A atau ada pengaruh faktor A terhadap respon yang diamati. Itu hipotesis pertama. Hipotesis kedua itu tidak ada pengaruh faktor pengamatan terhadap respon yang diamati. Jadi yang B, faktor B. Versus ada pengaruh waktu pengamatan terhadap respon yang diamati. Nah, ini pengaruh interaksi atau pengaruh silang apa yang namanya? Pengaruh gabungan. H0-nya itu tidak ada pengaruh interaksi faktor A dan waktu pengamatan terhadap respon yang diamati versus ada pengaruh interaksi faktor A dan waktu pengamatan terhadap respon yang diamati. Nah, ini itu MANOVA-nya. Kalau ini sama aja teman-teman, sama kayak split plot. Ini JK-nya juga perhitungannya itu sama, KTG-nya apalagi juga sama. Nah, ini faktornya juga sama, split plot. Cuman di sini kan ada anak petaknya itu waktu. Jadi kalau split plot itu ada dua perlakuan, mungkin pupuk dan penyiraman. Nah, di sini tuh harus anak petaknya tuh harus waktu kalau pakai repeated measurement. Nah, untuk perhitungannya tuh sama. Teman-teman coba review di split plot materi rancap dulu. Ini juga sama, fakta utama, faktor A, galet A, terus anak peta, terus waktu, faktor A kali waktu, galet B, total. Nah, ini sama, persis sama kayak di rancap split plot.
Cuma di sini itu ada waktu. Perhitungannya ini juga sama. Nah, itu yang membedakan repeated measurement dengan split plot. Ada faktor waktunya. Oke, mungkin sekian materi repeated measurement karena ini juga review sedikit kerancap, enggak review sedikit, review banyak kerancap tentang split plot. Mungkin ada yang ditanyakan? Sama kayak rancap model split plot, cuman petaknya waktu. Kalau kalian tanyakan ini berarti kalian menanyakan bidata berarti. Teman-teman kelas ini udah nyampe materi apa? Mantap. Profil. Mantap. Kok ada dua materi yang berbeda? Jalur apa profil? Ini ada salah satu yang TA ini. Ini yang profilnya AFK ini kayaknya. Oke, aku soalnya mantul ya. Seharusnya kan untuk hari ini kita ngasih 2 materi. Materi pertama itu RMA, repeated measurement. Profil atau PET duluan? Tergantung dosennya sih itu. Jadi materi yang seharusnya kita kasih hari ini ada 2. Yang pertama ada repeated measurement, terus yang kedua itu ada analisis diskriminan. Nah, dari kedua materi itu berarti belum disentuh ya sama Bu Ati? Bu Ati. Udah Kak, tapi cepet banget ngejelasinnya. Gimana? Udah dijelasin tapi kurang paham sih. Oke. Dari materi yang disampaikan sama Bu Ati, berarti udah ada MANOVA, terus ada analisis profil, jalur. Nah, itu yang udah berarti untuk yang kita bahas hari ini terkait tentang apa ya barusan ya? Repeated measurement, dan yang selanjutnya ini ada diskriminan. Nah, sebelum kita masuk ke 2 itu, karena teman-teman belum kan ya yang 2 itu ya? Udah masuk kuis tadi Kak. Ya, repeated measurement sama diskriminan belum berarti ya? Belum masuk ya? Udah masuk tadi Kak. Yang Tapi diskriminan belum, Kak? Jadi di kuis ada soal di kuis ada. Wah, kok bisa? ajaib, Cuma pengertian aja Kak. Nggak ada perhitungannya. Oh. Ya, sebenarnya apa ya, berarti kalau misalnya sekarang kita tawarin nih ke teman-teman. Kita kan ya, kalian harus bersabar sih. Jadi kita kasih tawaran sekarang, apakah teman-teman mau ngelanjutin ke analisis diskriminan? Karena teman-teman kan baru diskriminan ada, tapi belum dijelasin sama ibunya. Apa kalian mau bahas sesuatu yang teman-teman belum mengerti di materi sebelumnya? Nah, kita kasih tawaran biar teman-teman enak. Apa semua teman-teman? aja, Mbak. Oh, langsung nih. Soalnya gini, untuk analisis multivariat ini sebenarnya ladang buat teman-teman nanti ketika teman-teman nyusun yang namanya proposal, entah itu PKL atau yang namanya skripsi. Jadi ladang-ladang analisis itu ada di multivariat semuanya gitu. Dan
analisis multivariat ini itu nyambung dari awal sampai akhir kayak gitu. Nah, sekarang kita kasih tawaran biar teman-teman nanti tuh makin ke belakang ini tuh nggak kayak nyambung gitu loh antara materi satu dengan materi yang lain. Kayak gitu. Tadi materi repeated measurement itu sebenarnya itu adalah lanjut kurang lebih sama kayak MANOVA, terus RANCOP. Nah, ada ada vektor-vektor dan ada matriks lainnya. Kayak gitu. Jadi dari awal sampai sekarang ini itu bakal nyambung semua. Jadi kalau misalnya kita lanjut ke diskriminan, silahkan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau sampai sini dan mau ngebahas apa yang belum teman-teman ngerti, kita juga nggak apa-apa, welcome aja gitu. Ngerti semua, Mbak. Berarti lanjut ya, lanjut ke diskriminan. Kalau disesuaikan sama kelas yang lainnya sih, nanti UTS-nya sampai diskriminan ya. Soalnya kan kalau setahu aku sekarang soalnya bakal gabung ya semua dosen. Kalau dari materi perkuliahannya yang dikasih sama Pak Solimun ini sama kayak Pak Aji pastinya kan. Ini nanti yang bakal masuk ke dalam UTS itu mulai dari distribusi multivariat, terus MANOVA, MANCOVA, profil, repeated measure, analisis jalur, sama analisis diskriminan. Jadi mungkin hari ini kita belajarin aja ya, nanti kalau misalkan minggu depan biar udah selesai terus kita tinggal review gitu loh teman-teman, kayak apa sih yang mau diperdalam gitu. Boleh ya? Oke, aku sekarang ini ya, coba share screen analisis Oke. diskriminan. Agak ngejreng gitu loh warnanya nih. Bikin sakit mata. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke analisis diskriminan. Sebelumnya kita masuk ke analisis diskriminan ini, teman-teman harus paham, di analisis multivariat ini itu ada dua jenis. Yang pertama ada interdependensi dan ada interdependensi dan ada yang dependensi. Nah, analisis diskriminan ini itu masuk yang ke dependensi. Itu yang teman-teman harus tahu sebelumnya. Nah, dan teman-teman sini kalau misalnya aku review dikit aja ya, kalau dependensi itu lebih kepada ingin mengetahui variabel hubungan apa nih? Wait. Ingin mengetahui variabel apakah salah satu variabelnya itu saling berhubungan apa tidak. Contohnya itu bisa jadi adalah analisisnya itu bisa analisis regresi berganda, regresi diskriminan, analisis MANOVA, dan analisis korelasi kanonik. Nah, itu yang merupakan multivariat yang bersifat dependensi, yang memprediksi. Nah, itu. Jadi teman-teman kalau misalnya udah tahu nih, oh ternyata diskriminan udah masuk ke dependensi. Berarti teman-teman udah tahu nih tujuannya itu bakal kemana analisis ini gitu. Nah, untuk yang interdependensi itu lebih kepada pengelompokan. Dia itu tidak memiliki variabel dependen maupun independen. Ya, benar. Tidak memiliki variabel dependen maupun independen. Dia bisa Y doang, bisa X aja gitu. Kalau misalnya dia interdependensi, karena dia tuh hanya pengelompokan antar X atau pengelompokan variabel Y. Tidak ada yang saling mempengaruhi di sini. Itu yang harus teman-teman tekankan untuk analisis multivariat ini. Nah, analisis diskriminan ini itu masuk ke dependensi yang dimana dia bisa memprediksikan hasil nantinya. Nah, bisa memprediksikan hasil, bisa memprediksikan hasil. Nah, kita tahu untuk pengertian analisis diskriminan itu teknik analisis yang dependensi tadi untuk mengklasifikasi objek, tapi mengklasifikasinya ini itu bukan mengklasifikasi seperti analisis cluster dan analisis lainnya itu tidak, tapi lebih ke karena bentuk dari data yang kita miliki untuk analisis diskriminan itu adalah metrik dan non-metrik. Metrik itu adalah nilai Y-nya, dan yang non-metrik itu, non-metrik itu merupakan variabel dependennya, dan variabel bebasnya itu bersifat metrik. Kayak gitu. Jadi nanti dikelompokkan berdasarkan variabel Y-nya. Karena Y-nya nanti itu ada bersifat metrik ataupun nominal. Nah, ini
diskriminan merupakan teknik multivariat termasuk dependent method dengan ciri adanya variabel dependent dan independent. Nah, untuk diskriminan itu juga mengelompokkan setiap objek dari 2 atau lebih berdasarkan kriteria variabel independen yang aku bilang tadi. Pengelompokannya itu tidak berdasarkan, oh ternyata data 1 masuk ke, gimana ya, misalnya pengelompokan 1, 2, 3, 1 ini artinya, kaya, salah, jangan pakai kaya raya. Pokoknya kita udah menentukan gitu loh, setiap kelompoknya itu ada apa aja, kita udah tentukan. Tapi kalau analisis diskriminan itu, dia tuh ditentukan karena berdasarkan variabel Y, bukan kita yang tentukan, kayak gitu. Ntar kita lihat contohnya ya. Nah, model analisis diskriminan itu sebenarnya sama kayak seperti dengan analisis regresi persamaannya, karena emang fungsinya mereka ini ingin memprediksikan gitu variabel-variabel yang ada. Nah, di sini dari persamaan diskriminan ini itu menunjukkan kombinasi linier. Kombinasi linier itu seperti apa sih? Yang B1, X1, B2, X2 itu merupakan kombinasi liniernya. Nah, di mana untuk D-nya itu adalah skor diskriminan ya, bukan dia duga seperti analisis regresi berganda. Dan untuk B-nya itu adalah koefisien determinasi atau bobotnya. Dan X itu prediktor atau variabel independen. Nah, untuk tujuan analisis teman-teman juga harus paham kapan teman-teman di sini itu bisa menggunakan analisis diskriminan dan apa sih tujuannya untuk analisis diskriminan gitu. Yang pertama itu mengetahui perbedaan yang jelas antar grup pada variabel dependen. Mengetahui perbedaan yang jelas loh ya, perbedaan yang jelas antar grup pada variabel dependen. Jadi misalnya gini, oh ya yang lagi happening ya, yang kemarin habis SNMPTN, itu kan pasti setiap univ itu memiliki kriteria masing-masing dalam pemilihan siapa aja sih yang lolos, siapa aja sih yang menjadi sebuah pertimbangan, siapa aja sih yang ditolak kayak gitu. Contohnya juga adalah STIS. STIS yang salah satu menggunakan menurut aku ya, dia menggunakan analisis diskriminan dalam seleksiannya, di mana kalau STIS itu ada sistem lolos, terus yang kedua itu yang sebagai ini loh, pertimbangan atau sistem cadangan. Terus yang ketiga itu ditolak atau gagal. Jadi variabel Y-nya itu adalah satu, misalnya kita asumsikan yang keterima itu adalah 1, yang menjadi cadangan adalah 2, yang gagal itu adalah nilai yang ketiga. Nah, jadi perbedaan yang jelas itu adalah, oh ternyata orang 1 ini masuk kategori dia adalah ditolak. Oh ternyata ternyata data yang kedua ini masuk ke anak 1 ditolak, anak kedua itu diterima berdasarkan variabel-variabel bebasnya. Misalkan X1 itu adalah nilainya, nilai akademik, nilai TPA, nilai bahasa Inggrisnya, dan lain-lain. Nah, itu. Jadi, variabel X1, X2, X3 itu apakah memenuhi kriteria dari pihak STIS itu apa tidak. Nah, begitu dia proses perbedaan yang jelas antar grup pada variabel yang dependen ini. Nah, terus jika ada perbedaan, variabel independen manakah pada fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut. Nah, kita harus tahu nih, oh ternyata variabel 1, 2, dan 3, misalnya ada 4 variabel X. Variabel 1, 2, dan 3 ini itu ternyata masuk ke kategori yang dia sebenarnya dia ditolak, dia diterima, tapi dia ternyata masuk ke variabel dependen yang menjadi cadangan. Nah, kita harus tahu variabel mana aja yang membuat anak ini itu menjadi cadangan di STIS ini, kayak gitu. Terus membuat fungsi atau model diskriminan yang pada dasarnya itu mirip dengan persamaan regresi, melakukan klasifikasi terhadap objek ke dalam kelompok atau grup. Nah, kelompok atau grup itu udah ada pada variabel Y-nya loh ya, bukan kita yang tentukan. Maksudnya yang kita tentukan itu kalau misalnya, oh kita tentukan adalah perkembangan anak ini bagus, perkembangan anak ini buruk, perkembangan anak ini itu tidak terlalu bagus. Nah itu tuh kita yang tentukan, kita yang menentukan kelompok-kelompok itu. Tapi kalau di diskriminan ini itu dia yang menentukan itu adalah data, bukan kita yang menentukan. Itu perbedaan pengklasifikasian yang ada di analisis diskriminan dengan analisis yang ada di interdependensi itu nanti yang ada cluster, ada PCA, nanti itu bedanya.
Nah, terus asumsi, sebenarnya asumsi ini tuh ya sama aja gitu dengan asumsi yang lain hampir sama, cuman bedanya ini adalah multivariate. Nah, yang pertama adalah kita harus ngecek apakah dia berdistribusi normal apa tidak. Terus yang kedua, matriks kovariannya itu. Nah, ini adalah matriks kovarian yang digunakan, yang kita pelajari sebelumnya. Itu bersifat bebas atau sama. Nah, terus tidak terjadi multikolinearitas. Dan yang terakhir itu ada terdapat data yang ekstrim. Tidak terdapat data yang bersifatnya ekstrim atau outlier. Itu asumsi-asumsi yang harus terpenuhi di analisis diskriminan. Tahapannya itu seperti apa? Yang pertama, kita harus kita melakukan perumusan masalah, ya pasti kita harus melakukannya. Terus mengestimasikan koefisien fungsi diskriminan. Terus menginterpretasikan hasil. Nanti karena ini masih ke praktikum ya, jadi kita lebih memperlihatkan tahapan-tahapan ini itu menggunakan software. Nah, kalau misalnya teman-teman punya misalnya teman-teman punya bukunya Pak Sol atau bukunya karangannya Bu Suci tentang multivariate, itu ada kok tentang penurunan rumus gimana mengestimasikan koefisien fungsi diskriminan secara manual, terus turunan-turunan lainnya itu udah dijelaskan di buku tersebut. Jadi di sini itu kita lebih memberikan penjelasan terkait tahapan menggunakan software-nya. Terus uji signifikan, validasi fungsi diskriminannya. Nah, di sini untuk menguji signifikannya itu kita bisa menggunakan Wix Lambda, Pillay, P-test, dan lainnya yang udah dijelaskan di Manova sebelumnya yang di materi Manova. Terus menguji ketepatan klasifikasi dan fungsi diskriminan, termasuk mengetahui ketepatan klasifikasi secara individual dengan metode case diagnosis. Itu lebih ke kayak, oh apakah benar nih anak A dengan variabel X1, X2, X3 ini itu masuk ke dalam kelompok independen yang menjadi cadangan atau dependen yang bernilai 2, kayak gitu. Nah, terus ini memisahkan variabel menjadi variabel dependen dan variabel independen. Dan untuk menentukan metode. Jadi nanti itu terseleksi gitu loh, variabel-variabel yang kita miliki itu terseleksi. Jadi mana sih yang bersifat signifikan dalam kasus ini tuh yang signifikan tuh mana, nanti akan muncul dari misalnya ada 5 variabel X. Nanti bisa jadi satu variabel gitu di sini. Ada yang namanya simultan estimation, itu langsung menggunakan secara keseluruhan atau stepwise. Yang dimana stepwise itu adalah pengurangan atau membuang variabel yang menurutnya itu tidak signifikan gitu. Nah, ini studi kasusnya ya. Ini studi kasusnya itu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah. Nah, di sini tuh ada beberapa faktor. Nah, ini ada keputusan nasabah, berarti dia kita bisa asumsikan dia bersifat nominal, non-metrik nanti variabelnya. Nah, ini ada variabel faktor pelayanan, faktor pengetahuan, faktor karakteristik, faktor harga, lokasi, promosi, dan yang mempengaruhi nasabah itu adalah Y. Nah, ini Y1-nya nih. Ini Y1 ada 1 dan 2. Ini alfa ini artinya yang ini loh, titik-titik itu loh. Bukan alfa ini ya. Pokoknya titik, ada banyak lah istilahnya. Nah, 1, 2, ini sifatnya nominal. X1, X2, sampai 6 itu sifatnya metrik. Nah, ini yang pertama kita uji antar grup. Kita uji antar grup menggunakan Wix Lambda dengan hipotesis yang tertera di situ. Nanti kita lihat dari variabel yang ada, mana yang nilainya signifikan. Yang pertama itu kita bisa lihat dari pengetahuan pelayanan, pengetahuan, terus lokasi dan promosi ini itu dia itu tidak memiliki tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan di sini karena nilai dari sigmanya itu kurang dari alfa. Nah, kita lihat berarti uji ketetapan model diskriminan yang kedua ini itu kita melihat nilai E-nya itu sebesar 0,33 atau 33,3%. Di mana ternyata fungsi yang dihasilkan itu kan Y-nya ada 1. Jadi fungsinya ini itu fungsi Y-nya ini ataupun fungsi diskriminan, model diskriminannya itu dia mampu menjelaskan nilai eigen nilai eigen ini kan menjelaskan karakteristiknya.
dia mampu menjelaskan sebesar 0,125 informasi yang ada pada model diskriminan ini. Dan nilai kanonik korelasinya ini itu menjelaskan tentang oh ternyata peubah pelayanan, pengetahuan, lokasi, harga, dan karakteristik ini itu dijelaskan sebesar 33,3% peubah kepuasan dari nasabah. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat dari uji pembedanya. Uji pembedanya, nah ini yang aku maksud tadi itu ternyata dari canonical discriminantnya itu ternyata hanya pengetahuan yang memiliki apa namanya fungsi 1 ataupun lebih dari 0,005 yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Ini udah auto gitu loh muncul nanti ketika teman-teman muncul nulis outputnya. Itu udah auto muncul ternyata hanya pengetahuan yang mempengaruhi informasi nasabah ya kalau nggak salah tadi dari variabel Y-nya itu. Nah, ternyata hanya variabel pengetahuan yang mempengaruhi di sini. Nah, terus akhirnya nanti di akhir dari proses analisis ini kita akan mendapatkan nilai dari model dari persamaan fungsi diskriminan ini, yang dimana kita tahu D1 itu sama dengan minus 5,316 ditambah 0,542 X2. Nah, terus ini untuk cutoff-nya itu yang aku bilang tadi, apakah dia masuk atau tidak ke dalam, misalnya nih, oh ternyata nasabah satu ini itu dengan variabel yang ada masuk ke variabel dependen yang bernilai 1, ataupun variabel dependen yang bernilai 2. Di sini di fungsi titik cut-off-nya. Nah, ini kepuasan nasabah yang tadi untuk dari nilai cut-off-nya, dihitung untuk setiap observasi ke J, itu mensubstitusikan nilai variabel ke variabel dengan fungsi diskriminan untuk menentukan apakah pengamatan tepat berada pada kelompok ke I. Nah, itu. Ini adalah nanti yang akhirnya bakal kita gunakan, oh ternyata ada sekian yang masuk ke dalam apa namanya kelompok ke-1, masuk ke dalam kelompok yang kedua kayak gitu. Nah, ini kita bisa ini langsung pembedaannya ya, pengklasifikasiannya itu bisa teman-teman lihat dari pengklasifikasiannya ternyata ada 60 pengamatan yang masuk ke dalam kelompok Bank Mandiri, terus ada 36 yang masuk ke dalam kelompok apa tuh? Ya, sebanyak 24 masuk ke dalam Bank Syariah Mandiri. Kayak gitu dia untuk proses pengelompokannya. Nah, mungkin itu sih dari analisis diskriminan yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Mungkin ada yang atau aku kecepatan ya. Kalau misalnya kecepatan nggak apa-apa kok di-cut Kak, kecepatan Kak, macet atau apa gitu. Itu mungkin dari analisis diskriminan ada yang ingin ditanyakan? Ya aku Kak, izin bertanya. Iya, langsung aja. Tadi kan yang di analisis diskriminan itu ada asumsi matriks kovariannya itu harus equal gitu kan. Nah, kalau misalkan pas diuji asumsi nih Kak, terus matriks kovariannya itu tidak homogen. Nah, itu bagaimana ya Kak? Ya, tadi kan ada asumsinya, salah satu asumsinya itu tidak bersifat homogen. Sebenarnya itu ada penanganan untuk matriks varian kovarian ketika dia tidak bersifat homogen. Terus, apa ya namanya ya? Dia itu wait.
dia melakukan penanganan, cuman aku lupa namanya itu apa. Ini ya, PPT aku masih kelihatan nggak? Masih, Kak. Iya. Baca liatin ya namanya ya. Iya, nggak apa-apa, Jimmy. Penanganan apa di standardized kan ya? Biar dia bersifat homogen.